Halo, apakah kalian tahu apa itu hipertensi? Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 negara berkembang lainnya memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi penyebab kematian 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita pada umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. 2/3 penderita hipertensi terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya 0,7% yang minum obat secara rutin. Hipertensi merupakan di mana kondisi tekanan darah sistolnya di atas 120 dan diastolnya 80 mm/Hg. Dan di mana kalau kita kenal itu disebut tekanan darah tinggi. Adapun faktor resiko penyebab hipertensi antara lain, pertama usia, daya tahan tubuh menurun dan pembuluh darah menyempit. Kemudian riwayat keluarga atau keturunan. Ketiga, stres berlebihan atau kelelahan. 4, kurang aktivitas fisik atau olahraga. Kelima, obesitas atau kelebihan berat badan. Gangguan ini dapat lebih berbahaya karena kondisi tubuh, dalam hal ini jantung, dipaksa lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya dapat menjadi komplikasi. Yang pertama ada gagal ginjal, kemudian kedua kondisi stroke, kemudian gagal jantung, dan gangguan penglihatan. Pada tahun 2020 ini, kita telah dihebohkan dengan banyak masalah. Salah satunya virus corona. Sampai saat ini pun hampir di seluruh negara dunia yang terkena virus ini, dan kemungkinan akan terus bertambah. Virus ini dapat menyebar ketika dapat terinfeksi corona pada saat batuk ataupun bersin. Virus corona sangat bergantung pada daya tahan tubuh pasien yang terkena. Tingkat keparahannya pun bervariasi, mulai dari yang ringan, sedang, dan berat. Jika COVID-19 atau virus corona ini menyerang usia lanjut, maka ini yang akan menjadi masalah. Mengapa jika COVID-19 atau virus corona ini menyerang lansia akan menyebabkan sebuah masalah? Karena yang pertama, lansia sudah memiliki banyak penyakit lainnya. Yang kedua, fungsi organ lansia sudah menurun. Dan yang ketiga, daya tahan tubuh lansia pun sudah mengalami penurunan. 3 hal inilah sehingga memudahkan lansia tertular atau terjangkit virus corona atau COVID-19 dibandingkan dengan usia muda. Kapan usia lanjut harus dipantau? Apabila dia mengalami demam, suhu tubuhnya berada di atas 37,5 dan 38 derajat Celcius. Apabila dia mengalami infeksi saluran pernafasan atau flu, ada demam, dan ada riwayat bepergian ke luar negeri, di luar wilayah-wilayah Indonesia. Tidak usah kita sebutkan wilayah yang terjangkit, karena semua wilayah sudah terjangkit COVID-19. Nah, tips untuk mencegah penularan COVID-19, yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, terapkan batuk efektif dan gunakan masker. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, makan makanan bergizi dan minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, beraktivitas atau berolahraga di bawah sinar matahari. Yang keenam, hindari tempat yang ramai. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Video ini disampaikan oleh mahasiswa Profesi Nurse UIN Alauddin Makassar Angkatan 15. Di rumah aja ya. Stay safe And